Surabaya kembali semarak dengan hadirnya festival kuliner khas Ampel dalam rangkaian acara Semarak Budaya 2025, Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Bertempat di Food Court Serambi Ampel, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, acara ini menjadi panggung bagi pelestarian budaya sekaligus ajang promosi kekayaan kuliner lokal yang melekat erat dengan sejarah kawasan Ampel. Hadir dalam acara tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti dari fraksi PKS, memberikan sambutan hangat dan penuh semangat. Ia mengapresiasi kolaborasi antara masyarakat, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah dalam menyukseskan kegiatan budaya yang syarat makna ini. Dalam sambutannya, Reni Astuti menyatakan, budaya adalah keunggulan bangsa. Di dalamnya ada nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan toleransi yang harus kita jaga dan wariskan, ujar Reni. Festival ini menyuguhkan berbagai kuliner tradisional, mulai dari rawon legendaris, nasi khas Madura, hingga gulai Maryam yang menggugah selera. Bukan hanya soal rasa, Reni menyoroti nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam setiap proses memasak makanan tradisional. Dalam setiap sajian kuliner, ada nilai kesabaran, ketekunan, dan kreativitas. Ini bukan hanya soal makanan, tapi soal budaya dan identitas, kata Reni Astuti. Sejak pagi hingga sore, pengunjung disuguhi beragam pertunjukan seni dan budaya, mulai dari tari remo, jula juli, hadrah al-fatah, hingga musik religi yang menggugah hati. Puncaknya, sebanyak 500 porsi gulai Maryam dibagikan secara gratis kepada para pengunjung. Gulai Maryam sendiri merupakan kuliner legendaris yang telah menjadi ikon cita rasa khas kawasan Ampel, gurih, kaya rempah, dan penuh sejarah. Ditemui awak media di sela acara, Reni menjelaskan. Semarak Budaya yang merupakan program kemitraan dengan Kementerian Kebudayaan dengan Komisi 10 yang saya bawa ke Dapil. Ada 7 kegiatan insya Allah kita laksanakan di kemarin ya, sudah September, Oktober, November ya. Insya Allah ada di Sidoarjo, ada juga di Surabaya. Ini salah satunya kita bikin sesuai dengan kekhasan kecamatan. Jadi kalau sebelumnya ada festival layang-layang itu di Kecamatan Sukomanunggal, di sini kita ngangkat kekhasan kuliner di Ampel ini. Di samping juga ada beberapa gelaran seni ya yang bisa menghibur warga yang ada di sini. Jadi kalau kita bicara budaya itu, ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia, oleh bangsa dan negara kita. Dari budaya itu pun bisa ditampilkan melalui berbagai cara, dengan tampilan seni, dengan kuliner ya. Di situ ada nilai-nilai budaya tentang kegotong royongan, kesabaran, kebersamaan gitu ya. Dan itu yang harus kita lestarikan ya, menjadi keunggulan untuk kita dalam mempersatukan bangsa, dalam membangun bangsa dan negara ini. Kalau di Ampel ini apa ya Bu? Budaya apa yang pengen dibuatkan ini? Ya, sebenarnya kalau di sini kita ngambilnya di sisi kulinernya ya. Kulinernya kan terkenal di gulai Maryam gitu. Kemudian juga ada hadrah ya yang kita tampilkan ya, karena di sini kan kawasan religi juga. Kepada Pemkot sendiri seperti apa pesannya Bu? Ya sebenarnya ini menjadi sebuah sinergi ya, karena ini kan semacam sentra wisata yang dibangun untuk meramaikan, menghidupkan geliat ekonomi. Dan tampaknya di sini memang belum begitu ramai ya. Makanya harus ada event-event, kegiatan-kegiatan yang kita bisa taruh di sini ya, sehingga kita bisa melibatkan juga UMKM yang ada di sini. Jadi kita pilih tempat ini sebenarnya dengan maksud dan tujuan juga ingin menghidupkan sentra wisata kuliner yang ada di Surabaya. Dari gulai Maryam sendiri apa yang paling otentik dibandingkan makanan lain? Ya sebenarnya
ini kan Surabaya ini banyak suku ya. Salah satunya ada Arab, ada Madura. Gitu. Nah, mereka juga membawa kekhasan kulinernya. Di sini sebenarnya tidak hanya gulai Maryam, tapi juga ada nasi Madura. Nah, nasi Madura juga. Jadi sebenarnya dari makanan itu juga akan menumbuhkan ekonomi kan. Kita ingin memberikan apresiasi ya kepada para pembuat lah yang masak atau yang bergelut di usaha kuliner itu. Ini sebagai bentuk apresiasi. Dikenalkan juga di sini ada anak-anak, jadi anak-anak juga tahu, anak muda juga tahu. Oh, ini loh kulinernya Indonesia itu seperti ini, banyak sekali pilihannya. Di penghujung sambutannya, Reni kembali menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam mendukung pendidikan anak-anak di Surabaya. Ia menekankan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak harus menjadi prioritas bersama, tidak hanya melalui jalur formal seperti perguruan tinggi, tetapi juga melalui pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau kita dulu tidak sempat kuliah, ayo anak-anak kita dukung untuk kuliah atau memiliki skill. Kita harus siap mengawal mereka, ujarnya penuh semangat. Sebagai bentuk komitmen nyata, Reni mengungkapkan bahwa dirinya telah mengusulkan ribuan bantuan program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat serta mendorong keberlanjutan pendidikan anak-anak di daerah pemilihannya. Tak hanya fokus pada pendidikan, Reni juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Ia menutup sambutan dengan seruan agar nilai-nilai kebaikan dan tradisi lokal terus dijaga dan diwariskan. Ayo kita jaga nilai-nilai kebaikan, kita lestarikan budaya Indonesia. Karena dari situlah Islam dan budaya lokal bisa bersinergi untuk kemaslahatan masyarakat, tutupnya. Acara hari ini berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Surabaya, tokoh masyarakat, pengurus RW, pelaku UMKM, serta warga sekitar. Suasana semakin meriah dengan pertunjukan seni tradisional dan sajian kuliner khas daerah. Dari edukasi hingga pelestarian budaya, semangat kebersamaan hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita ambil bersama. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.